Sejak pagi, perasaan itu sudah menempel di dada Bu Tita, berat, dingin, seperti sendok logam yang dibiarkan terlalu lama di air es. Ia membuka terpal warung seblak prasmanannya dengan gerakan yang sama seperti hari-hari sebelumnya, rapi dan telaten, seolah keteraturan kecil itu masih sanggup menahan hidup agar tak ambruk seluruhnya. Meja panjang berlapis plastik bening sudah tersusun. Kerupuk mentah di toples-toples besar tampak pucat. Ceker ayam direbus setengah matang, bakso dan sosis dipotong rapi. Semuanya tampak siap. Terlalu siap untuk warung yang sepi. Jam demi jam berlalu. Satu pembeli datang, memilih sedikit, lalu pergi. Setelah itu kosong lagi. Bunyi kendaraan lewat di jalan depan lebih sering terdengar dibanding suara orang memanggil harga. Bu Tita berdiri di balik meja, menyeka keringat yang tak seberapa, matanya sesekali menoleh ke panci kuah yang mengepul pelan. Ia menunggu, bukan hanya pembeli, tapi pembenaran, bahwa semua ini masih masuk akal. Kerja keras pasti ada hasilnya, gumamnya. Kalimat itu sudah seperti doa yang diulang-ulang. Tapi setiap kali ia mengucapkannya, bayangan Doni muncul di kepala. Anaknya butuh uang sekolah bulan depan. Buku LKS yang belum dibayar. Sepatu yang solnya mulai terkelupas. Semua itu tak bisa dibayar dengan keyakinan saja. Menjelang siang, Bu Rina mampir. Warungnya tak jauh, sama-sama kecil, sama-sama bertahan. Bu Rina berdiri di depan meja, matanya cepat menyapu isi prasmanan yang masih penuh. Sepi lagi? Tanyanya pelan, bukan basa-basi. Bu Tita mengangguk. Ia tersenyum tipis, senyum yang dipaksakan agar tak terlihat kalah. Belum rezeki, jawabnya singkat. Bu Rina hendak berkata sesuatu, lalu mengurungkannya. Ia memilih mengambil porsi kecil, membayar, lalu berdiri sebentar lebih lama dari biasanya. Kalau butuh apa-apa, bilang, katanya akhirnya. Nada suaranya hati-hati, seperti takut melukai harga diri yang rapuh. Bu Tita mengangguk lagi. Dalam hatinya, ada dorongan untuk menolak, untuk berkata bahwa ia masih sanggup. Tapi dorongan itu lemah, terkikis oleh angka-angka utang bahan yang menumpuk di kepala. Ia membiarkan Bu Rina pergi tanpa jawaban lain. Sore datang tanpa perubahan berarti. Matahari turun, bayangan warung memanjang ke aspal. Bu Tita menutup sebagian etalase, menghitung uang di kaleng kecil. Jumlahnya tak cukup untuk menutup belanja hari ini. Ia menarik napas panjang, menahan rasa panas di mata. Saat ia bersiap menutup warung, pandangannya tertarik ke seberang jalan. Sebuah kios kosong berdiri di sana, sudah lama tak terpakai. Pintu setengah tertutup, cat mengelupas, tak ada lampu. Ia tak pernah memikirkan tempat itu sebelumnya, hanya latar yang tak berarti. Namun entah kenapa, hari itu matanya sulit lepas. Ia menutup warung lebih awal dari biasanya. Malam mulai turun ketika ia pulang. Di rumah kontrakan sempit, Doni sudah menunggu. Anak itu menatapnya dengan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. "Ramai, Bu?" tanya Doni sambil membantu menaruh bahan di dapur. "Lumayan," jawab Bu Tita cepat. Bohong kecil yang terasa pahit di lidah. Doni tak bertanya lagi, tapi Bu Tita tahu anaknya mendengar kebohongan itu. Keheningan di antara mereka menjadi lebih tebal. Malam semakin larut. Bu Tita berbaring, tapi matanya tak mau terpejam. Pikirannya kembali ke warung, ke panci, ke angka-angka. Lalu, di sela kesunyian, hidungnya menangkap sesuatu. Bau seblak. Bukan samar, bukan sekadar sisa yang terbawa angin. Bau itu kuat, tajam, penuh rempah, seperti kuah yang baru saja mendidih. Bu Tita bangkit, jantungnya berdegup lebih cepat. Bau itu datang dari luar. Ia membuka jendela sedikit. Udara malam dingin, tapi bau itu semakin jelas. Dari seberang, dari kios kosong itu, alisnya berkerut. Tak masuk akal. Warung itu sudah lama tutup, tak ada aktivitas, apalagi memasak. Ia berdiri lama di balik jendela,
menimbang antara rasa penasaran dan rasa malu pada dirinya sendiri. Apa ia sudah sejauh ini mencium bau yang tak ada karena terlalu memikirkan dagangan? Namun bau itu tak pergi. Ia bertahan, menggoda, seolah memanggil. Bu Tita merasakan dadanya sesak oleh campuran takut dan harap. Untuk pertama kalinya malam itu, pikirannya melompat ke satu kemungkinan yang membuatnya bergidik sekaligus penasaran. Bagaimana jika ada cara lain? Ia menutup jendela, tapi bau itu seakan menempel di hidungnya. Bu Tita duduk di tepi ranjang, mengepalkan tangan. Harga dirinya menuntut untuk mengabaikan semua ini. Tapi rasa putus asa, yang sejak pagi mengintai, kini berdiri tepat di depannya. Malam itu, Bu Tita tidak keluar rumah. Ia tidak menyeberang. Belum. Tapi keputusan kecil sudah terbentuk di dalam kepalanya. Besok, ia akan pulang lebih malam. Hanya untuk memastikan. Keputusan kecil itu tidak menghilang keesokan paginya. Ia menempel di pikiran Bu Tita seperti noda yang sulit dibersihkan. Sejak membuka warung, bayangan kios kosong dan bau seblak yang tak seharusnya ada terus muncul, menyelinap di sela aktivitasnya. Ia mencoba mengusirnya dengan kesibukan, menata toples, mengelap meja, memeriksa kuah, namun perasaan yang tersisa dari malam sebelumnya belum benar-benar reda. Hari itu, suasana warung tak jauh berbeda. Sepi, lengang, dan terlalu jujur tentang keadaan. Bu Tita berdiri dengan tangan bersedekap, menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Saat ia menoleh ke kiri, matanya tertahan. Warung seblak di sebelah, yang biasanya biasa saja, ramai. Bukan ramai yang meledak-ledak, tapi cukup untuk membuat perbedaan itu terasa menusuk. Orang-orang berdiri mengantre, tertawa kecil, memilih isian dengan santai. Tidak ada spanduk baru, tidak ada menu tambahan, tidak ada perubahan mencolok. Semuanya sama seperti kemarin. Kecuali satu hal, pembelinya datang. Dada Bu Tita mengencang. Ia menelan ludah, berusaha menahan pikiran yang mulai membandingkan. Harga mereka tak jauh beda. Bahan mirip. Jam buka hampir sama. Bahkan lokasi warungnya sedikit lebih strategis. Namun kenyataan berdiri di hadapannya tanpa basa-basi. Kenapa bukan ke sini? Gumamnya pelan, lebih ke diri sendiri daripada ke siapapun. Beberapa pelanggan yang biasanya mampir ke warungnya kini terlihat berdiri di sana. Bu Tita tersenyum kaku saat salah satu dari mereka melirik ke arahnya, lalu memalingkan wajah. Senyum itu terasa berat, seperti topeng yang dipaksa menempel. Bu Rina datang menjelang siang, wajahnya cerah seperti biasa. Ia melihat keadaan sekitar dan langsung menangkap perubahan suasana hati Bu Tita. "Kamu lihat, kan?" kata Bu Tita lebih dulu, nadanya datar tapi tajam. Dagunya mengarah ke warung sebelah. Bu Rina mengikuti arah pandang itu, lalu mengangguk pelan. "Iya, kadang memang begitu. Rezeki orang beda-beda." Kalimat itu, yang biasanya menenangkan, kali ini terdengar kosong di telinga Bu Tita. Ia tertawa kecil, tawa tanpa humor. "Kalau beda sedikit, aku masih bisa terima. Tapi ini..." Ia menunjuk meja prasmanannya yang hampir tak tersentuh. "Aku bangun lebih pagi. Bahan lebih fresh. Tapi tetap begini." Bu Rina diam sejenak, memilih kata. "Sabar, Tit. Pelan-pelan. Jangan lihat ke samping terus." Bu Tita menoleh cepat. Ada kilat tersinggung di matanya. "Kalau aku nggak lihat ke samping, aku nggak tahu aku lagi tertinggal sejauh apa." Ucapan itu menggantung di antara mereka. Bu Rina menarik napas, lalu berkata lebih lembut, "Aku cuma nggak mau kamu capek sendiri." Bu Tita tidak menjawab. Ia tahu maksud Bu Rina baik. Tapi kebaikan itu terasa seperti pengingat bahwa ia masih berada di tempat yang sama, sementara orang lain bergerak maju. Saat Bu Rina pergi, perasaan itu justru semakin mengeras, bukan lagi putus asa, melainkan iri yang pahit. Sore berlalu dengan lambat. Beberapa pembeli datang, tapi tak cukup untuk menenangkan hatinya.
Setiap suara tawa dari warung sebelah terdengar seperti ejekan samar. Bu Tita mulai merapikan barang sebelum maghrib, matanya kembali tertarik ke kios kosong di seberang. Pintu kios itu kini tampak lebih gelap dari biasanya, seperti menyimpan sesuatu di baliknya. Malam datang. Bu Tita pulang dengan langkah lebih berat. Doni sedang belajar di meja kecil ruang tengah. Anak itu menoleh, tersenyum singkat. "Capek, Bu?" "Biasa," jawab Bu Tita. Ia tak ingin iri itu menetes ke hadapan anaknya. Tapi saat ia duduk, pikirannya kembali berputar. Kenapa orang lain bisa, sementara ia harus berjuang mati-matian hanya untuk bertahan? Larut malam, ketika rumah sudah sunyi, bau itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Bau seblak yang hangat dan pekat, seperti baru diaduk. Bu Tita berdiri, jantungnya berdebar. Ia membuka jendela sedikit. Udara malam membawa sesuatu yang baru. Suara, kling, kling. Seperti sendok logam beradu dengan panci. Napas Bu Tita tertahan. Suara itu pelan tapi ritmis, seolah ada seseorang yang sedang mengaduk kuah dengan sabar. Dari arah kios kosong. Logikanya berteriak menolak, tapi tubuhnya merespons lebih cepat. Bulu kuduknya meremang, campuran takut dan penasaran mengalir bersamaan. "Ini nggak mungkin," bisiknya, namun matanya tak lepas dari kegelapan di seberang. Suara itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi, sedikit lebih dekat. Bau seblak semakin kuat, memenuhi hidungnya sampai membuat perutnya perih. Di kepalanya, gambaran warung sebelah yang ramai siang tadi muncul, bercampur dengan rasa tidak adil yang belum reda. Bu Tita menutup jendela, bersandar di dinding. Ia menggosok lengannya sendiri, mencoba menenangkan diri. Tapi malam itu, ia tidak langsung kembali ke tempat tidur. Ia mengambil jaket, berdiri lama di depan pintu. Harga dirinya berteriak agar ia berhenti di situ. Namun iri yang telah tumbuh sepanjang hari berbisik lebih lembut, lebih licik, hanya melihat, tidak lebih. Akhirnya, Bu Tita membuka pintu dan melangkah keluar. Ia tidak menyeberang jalan. Belum. Ia hanya berdiri di teras, membiarkan bau dan suara itu mendekat. Sementara di dalam dadanya, rasa iri berubah menjadi dorongan yang berbahaya. Keinginan untuk tahu kenapa dunia terasa lebih murah hati pada orang lain. Pagi itu, Bu Tita membuka warung dengan sisa bau seblak yang masih melekat di ingatannya. Bukan di hidung, di kepala. Bau yang semalam datang bersama suara sendok itu tidak pergi begitu saja. Ia mengikuti setiap gerakan tangannya saat menatap prasmanan, mengendap di antara pikirannya yang mencoba kembali rasional. "Cuma capek," katanya pada diri sendiri. "Kurang tidur." Ia mengulang kalimat itu beberapa kali, seperti mantra untuk menahan sesuatu agar tidak tumbuh. Namun tubuhnya tahu ada yang berubah. Setiap kali uap kuah naik dari panci, dadanya menghangat dengan cara yang aneh. Bukan semangat, tapi harap yang tak diakui. Hari itu pembeli tetap sepi. Warung sebelah kembali ramai, nyaris konsisten. Bu Tita berhenti membandingkan secara terang-terangan, tapi matanya tetap mencatat. Berapa orang? Jam berapa? Menu apa yang paling sering dipilih? Ia merasa bodoh karena memperhatikan hal-hal itu, tapi rasa iri kemarin belum sepenuhnya padam. Ia hanya berganti rupa menjadi rasa penasaran yang lebih tenang, lebih berbahaya. Menjelang siang, seorang lelaki tua berdiri di depan warungnya. Bu Tita tidak langsung menoleh. Ia mengira pembeli yang ragu-ragu. Baru saat lelaki itu berdeham pelan, ia mengangkat kepala. "Seblaknya wangi," kata lelaki itu. Suaranya datar, tenang, seperti sedang menyebut cuaca. Bu Tita mengangguk singkat. "Silakan, Pak." Lelaki itu tidak mengambil piring. Ia justru melangkah sedikit mendekat, menatap panci kuah yang mengepul. Matanya tajam tapi tidak mengintimidasi. Ada sesuatu dalam cara ia berdiri, terlalu santai untuk orang asing. "Warung begini biasanya cocok dititipi," katanya lagi. Tangan Bu Tita berhenti bergerak.
Dititipi apa? Tanyanya. Nada suaranya otomatis waspada. Lelaki itu tersenyum kecil. Rasa. Satu kata itu menggantung di udara, bercampur dengan uap panas. Bu Tita tertawa pendek. Kalau soal rasa, semua pedagang juga bilang begitu. Lelaki itu mengangguk, seolah setuju. Betul. Tapi tidak semua rasa mau tinggal lama. Bu Tita merasa tidak nyaman. Ia ingin menyuruh lelaki itu pergi, tapi ada sesuatu yang menahannya. Bukan takut, melainkan rasa ingin tahu yang tak diundang. Bapak siapa? Tanyanya akhirnya. Mbah Giman, jawabnya ringan. Sering lewat sini. Itu bohong kecil yang terasa jujur. Bu Tita belum pernah melihatnya, tapi entah kenapa tidak langsung meragukannya. Mbah Giman melanjutkan, suaranya tetap rendah. Warung seblak prasmanan itu capek, banyak saingan. Kalau cuma ngandelin kerja keras, bisa habis duluan sebelum panen. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang seharusnya. Bu Tita menegakkan tubuh. Saya nggak nyari jalan pintas. Siapa juga yang nawarin jalan pintas? Balas Mbah Giman tenang. Cuma jalan yang lebih ringan. Bu Tita menggeleng cepat. Maaf, Pak. Saya nggak tertarik. Ia menunggu lelaki itu pergi. Namun Mbah Giman justru mengeluarkan sesuatu dari tas kainnya. Sebuah tutup panci besi kecil, polos, tampak tua. Ia tidak meletakkannya, hanya memperlihatkan sekilas. Kalau suatu hari warung ini pengin cepat laku tanpa promosi, katanya pelan, pakaiannya cuma ini. Panci khusus. Tidak ada ritual. Tidak ada darah. Cuma aturan kecil. Bu Tita merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Aturan apa? Mbah Giman tersenyum, seolah sudah menang sedikit. Itu nanti. Kalau memang perlu. Bu Tita mengambil langkah mundur. Logikanya bekerja keras, menumpuk alasan. Penipuan. Omong kosong. Ia pernah dengar cerita-cerita seperti ini, dan semuanya berakhir buruk. Ia menggeleng lebih keras. Saya nggak butuh itu. Mbah Giman mengangguk, tidak tersinggung. Ia memasukkan kembali tutup panci itu. Bagus. Yang kuat biasanya memang bilang begitu. Ia berbalik pergi, tapi berhenti satu langkah dari warung. Oh ya, katanya tanpa menoleh. Bau seblak kadang memang datang duluan, sebelum rasanya. Lelaki itu pergi begitu saja, meninggalkan Bu Tita berdiri kaku. Napasnya terasa pendek. Ia ingin marah, ingin mengejar dan mengusir, tapi kakinya tidak bergerak. Sore itu, Bu Rina mampir sebentar. Melihat wajah Bu Tita yang pucat, ia langsung bertanya, "Kamu kenapa?" "Nggak apa-apa," jawab Bu Tita terlalu cepat. Bu Rina menatapnya curiga, tapi tidak memaksa. Ia hanya berkata, "Jangan mikir macem-macem. Dagang itu naik turun." Bu Tita mengangguk, tapi pikirannya sudah tidak sepenuhnya di sana. Malam kembali datang. Di rumah, ia duduk lama di dapur, memandangi panci kosongnya sendiri. Kata-kata Mbah Giman berputar di kepalanya, terutama satu bagian yang paling ia benci karena terasa masuk akal. Cepat laku tanpa promosi. Saat bau seblak itu muncul lagi, lebih hangat, lebih dekat, Bu Tita tidak lagi terkejut. Ia memejamkan mata, berusaha mengingat semua alasan untuk menolak. Anak, harga diri, kerja keras. Namun di sela alasan itu, ada kelelahan yang tidak pernah ia akui. Malam itu, Bu Tita mengambil ponsel, membuka kontak yang tadi siang diberikan Mbah Giman tanpa ia sadari. Ia tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Ia hanya memastikan nomor itu benar-benar ada. Lalu ia meletakkan ponsel kembali, dengan dada yang kini ditekan oleh konflik baru, bukan lagi iri, melainkan pertarungan sunyi antara akalnya yang tahu bahaya dan hatinya yang terlalu lelah untuk menunggu. Nomor itu akhirnya ditelepon Bu Tita pada pagi yang basah oleh embun dan rasa lelah. Ia tidak mengingat kapan tepatnya jarinya menekan layar,
Yang ia tahu hanya satu hal. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur. Kalimat cepat laku tanpa promosi berputar di kepalanya sampai fajar. Mbah Giman datang menjelang siang, seolah sudah tahu akan dipanggil. Ia tidak membawa banyak barang, hanya sebuah panci besar berwarna hitam kusam, tanpa merek, tanpa ornamen. Panci itu tampak berat, bukan karena ukurannya, tapi karena kesan yang dibawanya. Saat diletakkan di meja warung, bunyinya tidak nyaring, justru tumpul, seolah menyerap suara. Ini saja, kata Mbah Giman singkat. Dipakai seperti biasa. Bu Tita menatap panci itu lama. Terus aturannya. Mbah Giman tidak langsung menjawab. Ia melihat sekitar, memastikan tak ada orang mendengar. Jangan dicicipi masakannya sendiri. Jangan diganti-ganti pancinya. Dan jangan ditanya dari mana rasa itu datang. Bu Tita tertawa kecil, kaku. Itu aja. Kalau terasa sedikit aneh di awal, biarkan, tambah Mbah Giman. Rasa perlu waktu buat menetap. Setelah itu, lelaki tua itu pergi tanpa pamit panjang. Tidak ada doa. Tidak ada mantra. Tidak ada upah yang diminta. Kesederhanaan itu justru membuat Bu Tita semakin gelisah. Ia berdiri lama di depan panci baru itu sebelum akhirnya menggunakannya. Tangannya sempat gemetar saat menuang kuah. Namun tidak ada yang terjadi. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bau menyengat. Semuanya tampak normal, terlalu normal untuk sesuatu yang sejak awal terasa salah. Jam makan siang tiba. Pembeli pertama datang, lalu yang kedua. 15 menit kemudian, antrean mulai terbentuk. Bu Tita sempat mengira ini kebetulan, tapi pujian datang bertubi-tubi. Enak banget, Bu. Beda dari kemarin. Rasanya nagih. Ya? Ada yang baru, Bu? Bu Tita hanya tersenyum, menjawab seperlunya. Di dalam dadanya, ada perasaan campur aduk antara lega dan takut. Ia mencium uap seblak dari panci itu. Wanginya dalam, hangat, membuat perutnya terasa kosong. Refleksnya hampir mengambil sendok untuk mencicipi, tapi kata-kata Mbah Giman terlintas, menahannya di tengah gerakan. Ia menarik tangannya kembali. Hari itu warungnya tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan Bu Rina datang dengan wajah terkejut melihat antrean. "Ini kamu apain?" tanya Bu Rina sambil tertawa kecil, setengah kagum, setengah heran. "Biasa aja," jawab Bu Tita. Ia tidak berbohong sepenuhnya, tapi juga tidak jujur. Ia merasakan ada jarak baru antara dirinya dan sahabatnya itu. Bu Rina mencicipi seblak, lalu mengangguk pelan. "Iya, ini beda. Tapi enak." Nada suara Bu Rina berubah. Tidak lagi sekadar dukungan, ada sesuatu seperti kewaspadaan. Bu Tita pura-pura tidak menyadarinya. Sore itu, kaleng uang di bawah meja terasa lebih berat dari biasanya. Saat menghitung hasil dagang, jari Bu Tita sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena jumlahnya lebih besar dari yang pernah ia pegang sejak membuka warung. Angka-angka itu menenangkan, menekan rasa curiga ke sudut pikirannya. Cuma panci, katanya pada diri sendiri. Yang penting hasilnya nyata. Namun malam datang membawa pertanyaan baru. Di rumah, Bu Tita duduk di dapur, memandangi tangannya sendiri. Bau seblak masih menempel, lebih kuat dari biasanya. Perutnya lapar, tapi ia tidak menyentuh sisa masakan yang dibawanya pulang. Ada dorongan kuat untuk mencicipi, memastikan semuanya baik-baik saja. Ia menahan diri, mengingat larangan itu. Doni masuk, menatap ibunya. "Bu, hari ini rame ya?" Bu Tita tersenyum. Senyum yang kali ini tidak dipaksakan. "Iya, alhamdulillah." Doni mengangguk, lalu menatap panci yang dibawa ibunya. Baunya beda. Kalimat sederhana itu membuat punggung Bu Tita menegang. "Mungkin bumbunya pas," jawabnya cepat. Malam itu, ia memimpikan panci hitam itu mendidih sendiri, tanpa api. Saat terbangun, keringat membasahi tengkuknya.
Ia duduk lama, menenangkan napas, lalu mengingat kembali wajah-wajah pembeli yang puas, uang yang cukup untuk membayar utang bahan. Kecurigaan muncul, tapi segera ditekan. Terlalu banyak yang dipertaruhkan untuk mundur sekarang. Keesokan paginya, sebelum membuka warung, Bu Tita melakukan sesuatu yang kecil tapi berbahaya. Ia menyimpan panci lama di gudang, jauh dari jangkauan. Panci hitam itu kini satu-satunya yang akan dipakai. Saat ia menyalakan kompor dan uap pertama naik perlahan, Bu Tita berdiri di depannya, membiarkan bau hangat itu memenuhi dadanya. Ia tidak mencicipi, tidak bertanya, tidak berhenti. Dan di balik keputusan kecil itu, tekanan batin baru tumbuh, bukan lagi soal laku atau tidak, melainkan seberapa jauh ia bersedia menutup mata demi mempertahankan rasa yang belum sepenuhnya ia pahami. Sejak panci hitam itu menjadi satu-satunya yang ia pakai, hari-hari Bu Tita berjalan dengan irama baru, lebih cepat, lebih padat, dan lebih melelahkan. Warungnya tak pernah benar-benar sepi. Antrean mengular sejak siang, dan setiap senja selalu ada pelanggan terakhir yang datang terlambat, meminta dibuatkan seporsi lagi. Bu Tita menerima semuanya dengan senyum yang kini terasa otomatis, seperti bagian dari ritual yang tak tertulis. Larangan pertama datang tanpa pengumuman. Menjelang maghrib, saat Bu Tita bersiap menutup warung lebih awal, sekadar ingin pulang cepat dan mengistirahatkan kaki, kuah di panci tiba-tiba mendidih lebih keras. Uapnya naik tebal, menutup pandangan, dan bau seblak menjadi begitu pekat sampai membuat kepalanya pening. Ia menurunkan api, tapi bunyi didih tak mereda. Teleponnya bergetar. Nomor itu. Jangan ditutup sebelum maghrib. Suara Mbah Giman terdengar tenang, seolah sedang mengingatkan jadwal minum obat. Rasa belum pulang. Bu Tita menelan ludah. Kalau saya capek. Capek bisa diobati, jawabnya singkat. Rasa yang pergi, susah balik. Sambungan terputus. Bu Tita berdiri terpaku, menatap panci yang perlahan kembali tenang. Ia menoleh ke jam. 15 menit lagi maghrib. Ia menunggu, menerima satu pembeli terakhir dengan tangan yang sedikit gemetar. Sejak hari itu, ia patuh. Larangan kedua menyusul 2 hari kemudian, saat Bu Tita hendak membuang sisa kuah ke selokan belakang. Kuah itu terasa berat saat dituangkan, seperti menolak pergi. Ia menuangkannya sedikit, lalu berhenti. Bau seblak menguar kuat, membuat perutnya mual. Teleponnya kembali bergetar. Jangan dibuang sembarangan, kata Mbah Giman. Simpan. Esok dipanaskan lagi. Ini sudah sisa. Bu Tita berusaha terdengar rasional. Tak layak jual. Rasa tahu mana yang layak? Jawab Mbah Giman. Kamu cuma jaga. Bu Tita menutup telepon dengan dada berdebar. Ia menuang kembali kuah itu ke panci, menutupnya rapat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa bukan lagi pemilik warungnya sendiri. Perubahan itu tak luput dari mata Doni. Anak itu mulai sering mengeluh ibunya pulang terlalu malam, jarang makan bersama, dan terlalu sering memeriksa panci bahkan saat di rumah. Suatu malam, Doni berdiri di ambang dapur, memperhatikan Bu Tita yang mengaduk panci kecil berisi kuah sisa. Ibu kenapa sih sekarang? Tanya Doni akhirnya. Nada suaranya bukan marah, tapi bingung. Bu Tita berhenti mengaduk. Kenapa apa? Ibu kayak? Gak bisa jauh dari masakan. Kayak takut? Lanjut Doni pelan. Kata itu menusuk. Takut. Bu Tita ingin menyangkal, ingin berkata semua ini demi Doni juga. Tapi kalimat itu tersangkut di tenggorokan. Ia hanya berkata, ibu lagi banyak pikiran. Doni mengangguk, tapi raut wajahnya menunjukkan jarak yang mulai tumbuh. Di warung, Bu Rina datang lebih jarang. Saat ia datang, matanya tidak lagi berbinar melihat antrean. Ia berdiri agak jauh, memperhatikan Bu Tita dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kamu sekarang beda, kata Bu Rina suatu sore, tanpa basa-basi. Bu Tita sedang melayani pelanggan, menjawab singkat.
Semua orang berubah kalau lagi rame. Bu Rina menggeleng. Bukan itu. Kamu, kayak dijagain sesuatu. Bu Tita tersenyum kaku. Kamu kebanyakan mikir. Bu Rina tidak tertawa. Ia menghela napas, lalu pamit tanpa membeli apapun. Sejak hari itu, jarak di antara mereka menjadi nyata, bukan karena pertengkaran, tapi karena hal-hal yang tak lagi dibicarakan. Malam-malam Bu Tita kini dipenuhi kesunyian yang berbeda. Bukan sepi karena gagal, melainkan sepi karena kehilangan orang-orang yang dulu berdiri di sekitarnya. Ia duduk sendirian di dapur, menatap panci hitam yang tertutup rapat. Uang di kaleng semakin banyak, utang mulai terbayar, tapi rumah terasa lebih kosong. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kapan terakhir kali ia tertawa tanpa melihat jam? Kapan terakhir kali ia pulang tanpa memikirkan apakah rasa itu akan pergi? Jawabannya membuat dadanya sesak. Suatu malam, saat ia hampir saja menutup warung sebelum maghrib karena hujan deras, tangannya berhenti di engsel terpal. Ia teringat suara Mbah Giman, wajah Doni yang kecewa, dan langkah Bu Rina yang menjauh. Semua itu bertabrakan di kepalanya. Ia menunggu. Hujan mereda. Maghrib lewat. Warung ditutup sesuai aturan. Di rumah, Bu Tita duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Ia merasa sendirian, tapi lebih dari itu, ia merasa terkunci oleh keberhasilan yang tak berani ia lepaskan. Malam itu, ia membuat keputusan kecil yang berisiko. Besok, ia akan menambah jam buka. Bukan karena pembeli, tapi karena takut pada apa yang terjadi jika ia melanggar. Dan di dalam ketakutan itu, hubungan-hubungan yang dulu menguatkannya perlahan terkikis, ditukar dengan rasa aman palsu yang semakin mahal harganya. Keputusan untuk menambah jam buka membuat tubuh Bu Tita terasa seperti diperas pelan-pelan. Pagi datang terlalu cepat, malam berlalu terlalu lambat. Ia hidup di antara panci, uap, dan hitungan waktu menuju maghrib. Namun keberhasilan masih berdiri kokoh di depannya. Antrean tak putus, pujian tak habis, cukup untuk menahan kelelahan dan menenggelamkan keraguan yang sesekali muncul. Hari itu, seorang lelaki parubaya berdiri agak lama di depan warungnya tanpa mengambil piring. Pakaiannya sederhana, wajahnya tampak lelah, seperti orang yang sudah lama membawa cerita berat. Bu Tita mengira ia hanya ragu membeli, sampai lelaki itu membuka suara. "Masih ingat saya?" tanyanya. Bu Tita menatap wajah itu lebih saksama. Ingatannya menyusun potongan lama, warung kecil di ujung jalan, yang dulu sempat ramai, lalu tiba-tiba tutup. "Pak Rukman?" tebaknya. Lelaki itu mengangguk. "Iya, lama ya?" Nada suaranya bukan nostalgia, melainkan kelegaan karena masih diingat. Pak Rukman berdiri lebih dekat, menatap panci hitam di tengah meja. Tatapannya berubah, bukan kagum, tapi waspada. "Warungmu sekarang rame," katanya. "Cepat sekali." Bu Tita tersenyum, refleks. "Lagi rezeki, Pak." Pak Rukman mengangguk, tapi tidak ikut tersenyum. "Dulu saya juga bilang begitu." Kalimat itu membuat tangan Bu Tita berhenti sebentar. Ia memberi isyarat agar Pak Rukman duduk di bangku kecil. Lelaki itu tidak mengambil seblak, hanya menatap uap yang naik perlahan. "Dulu usaha saya laris," lanjut Pak Rukman. "Terlalu laris. Saya juga capek, tapi senang, sampai suatu hari saya sadar, baunya tetap ada, meski warung tutup." Bu Tita tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. "Bau masakan memang suka nempel, Pak." Pak Rukman menoleh cepat. "Bukan bau sisa, bau yang hidup." Kata itu membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Bu Tita mengerutkan kening. "Maksudnya, kalau kamu sudah pulang, kompor mati, tapi baunya masih nyari?" jawab Pak Rukman pelan. "Seperti belum selesai." Bu Tita merasa tengkuknya dingin. Ia menegakkan bahu. Pak Rukman kebanyakan mikir. Pak Rukman tersenyum pahit. "Saya juga dulu bilang begitu ke orang yang ngingetin."
Ia berdiri, menatap Bu Tita lurus-lurus. "Saya nggak minta kamu percaya. Cuma hati-hati. Cara cepat selalu minta bayar belakangan." Kalimat itu menggantung lebih lama dari seharusnya. Bu Tita tidak menjawab. Ia sibuk melayani pembeli yang datang, membiarkan Pak Rukman pergi tanpa pamit panjang. Saat punggung lelaki itu menghilang di keramaian, ada sesuatu yang tertinggal di dada Bu Tita, bukan ketakutan penuh, tapi gangguan kecil yang sulit disingkirkan. Sepanjang sore, kata-kata bau yang hidup terus muncul di sela pekerjaannya. Ia berulang kali mencium uap seblak, mencoba membedakan apakah baunya memang berubah atau hanya perasaannya saja. Setiap kali pikiran itu datang, ia menekannya dengan satu alasan sederhana. Hasilnya nyata. Orang-orang makan, puas, kembali lagi. Malam turun. Warung ditutup setelah maghrib, sesuai larangan. Bu Tita pulang dengan tubuh lelah dan pikiran penuh. Doni sudah tidur. Rumah sunyi, terlalu sunyi untuk pikirannya yang ramai. Di dapur, Bu Tita meletakkan panci hitam di atas kompor. Ia mematikan gas, memastikan knop benar-benar tertutup. Untuk meyakinkan diri, ia menyentuh besi kompor. Dingin. Ia hendak pergi saat telapak tangannya tanpa sengaja menyentuh sisi panci. Hangat. Bu Tita menarik tangannya cepat-cepat, jantungnya melonjak. Ia menatap panci itu, lalu kompor, lalu kembali ke panci. Ia menempelkan punggung tangannya lagi, lebih pelan. Masih hangat, napasnya tersengal. Ia memutar knop kompor lagi, memastikan tidak ada api, tidak ada suara gas. Namun kehangatan itu nyata, merambat ke kulitnya. Kata-kata Pak Rukman kembali, kali ini tanpa bisa ditepis. Bau masakan yang hidup sendiri. Bu Tita mencium udara. Ada wangi seblak yang tipis, seperti sisa, tapi terlalu segar untuk disebut lama. Ia menutup panci itu rapat-rapat, lalu mundur satu langkah. "Cuma sisa panas," bisiknya, meski suaranya bergetar. Bu Tita membuka jendela, berharap udara malam menenangkan. Namun bau itu tetap tinggal, berputar pelan di dapur. Ia duduk di kursi, memeluk dirinya sendiri, mencoba bernapas teratur. Akal sehatnya bekerja keras, panci tebal memang bisa menyimpan panas. Semua ini bisa dijelaskan. Harus bisa. Namun sebelum tidur, Bu Tita melakukan satu hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menaruh panci itu lebih dekat ke kamar, seolah ingin memastikan ia bisa mendengarnya jika terjadi apa-apa. Keputusan kecil itu menambah tekanan baru di dadanya. Ia masih menyangkal, tapi kini penyangkalan itu ditemani firasat buruk yang mulai berani mendekat, menunggu saatnya diakui. Panci itu kini selalu berada lebih dekat dari yang seharusnya. Bu Tita terbangun sebelum subuh dengan perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Bukan mimpi buruk, bukan suara, hanya kesadaran penuh bahwa sesuatu di dapurnya sedang menunggu. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi pintu dapur yang sedikit terbuka. Bau seblak samar menyelinap keluar, hangat, akrab, seperti panggilan. Ia menghela napas panjang. "Cuma perasaan," katanya pada diri sendiri. Namun langkahnya tetap mengarah ke dapur. Panci hitam itu diam di atas kompor, tertutup rapat. Tidak ada uap, tidak ada bunyi. Bu Tita menatapnya lama. Sejak peringatan Pak Rukman, ada celah kecil dalam keyakinannya, celah yang belum diakui, tapi terus melebar. Ia ingin memastikan, bukan untuk melanggar, hanya memastikan semuanya masih normal. Ia membuka tutup panci sedikit. Uap tipis naik perlahan, membawa aroma seblak yang lebih dalam dari biasanya. Perutnya bergejolak, antara lapar dan mual. Tangannya refleks mengambil sendok, lalu berhenti di udara. Larangan itu terlintas jelas. Jangan dicicipi masakannya sendiri. Bu Tita menutup panci kembali. Jantungnya berdetak cepat. Ia berbalik, berniat pergi. Namun langkahnya terhenti. Ada rasa tersinggung yang tiba-tiba muncul. Tersinggung pada larangan yang mengikatnya,
pada ketakutan yang ia pelihara sendiri. Kalau memang cuma rasa, gumamnya pelan, kenapa harus takut? Ia berbalik lagi. Kali ini lebih mantap. Tutup panci dibuka, sendok dicelupkan. Uap panas menyentuh wajahnya, membuat matanya berair. Untuk sesaat, ia ragu. Tapi kelelahan berminggu-minggu, jarak dengan Doni, Bu Rina yang menjauh, semua itu mendorongnya maju. Bu Tita mencicipi. Rasanya langsung memenuhi mulutnya. Kaya, seimbang, jauh lebih enak dari yang pernah ia buat. Ada kedalaman yang sulit dijelaskan, seperti rasa yang sudah lama tinggal dan mengenalnya. Untuk sepersekian detik, kepuasaan itu hampir membuatnya tersenyum. Lalu mual datang. Perutnya berkontraksi keras. Kepala Bu Tita terasa ringan, pandangannya berputar. Ia menahan meja dapur agar tidak jatuh. Sendok terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring yang menggema terlalu lama. Uap dari panci naik lebih tebal. Di sela kepalanya yang pusing, Bu Tita mendengar sesuatu, bukan suara jelas, melainkan bisikan yang bercampur dengan desis panas. Kata-kata tak utuh, seperti potongan kalimat yang saling tumpang tindih. "Jangan pergi." Bu Tita menutup telinga. "Berhenti," katanya keras, entah pada siapa. Ia memaksa diri menatap ke dalam panci. Kuah itu berputar pelan, padahal api mati. Di permukaannya, bayangan muncul, bukan pantulan wajahnya sendiri. Ada garis-garis yang menyerupai mata, hidung, mulut. Wajah yang tidak jelas, tapi terlalu manusiawi untuk diabaikan. Bu Tita mundur terhuyung. Kursi di belakangnya bergeser keras. Napasnya memburu. "Ini cuma capek," katanya, hampir menangis, "cuma halu." Ia berlari ke kamar mandi, muntah hingga perutnya perih. Saat kembali ke dapur, panci itu sudah tenang kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada uap, tidak ada bayangan, hanya seblak seperti biasa. Rasa bersalah datang belakangan, lebih berat dari mual tadi. Ia telah melanggar satu-satunya larangan yang jelas. Ia duduk di lantai dapur, memeluk lutut, merasa bodoh dan takut sekaligus. Ketakutan itu kini nyata, bukan lagi firasat, tapi pengalaman yang tak bisa ditarik kembali. Pagi datang terlalu cepat. Di warung, Bu Tita berusaha bertingkah normal. Pembeli tetap datang, memuji rasa, bahkan lebih antusias dari biasanya. Setiap pujian terasa seperti tamparan kecil. Kalau mereka tahu, pikirnya, kalau mereka melihat apa yang aku lihat. Bu Rina lewat di depan warung tanpa berhenti. Pandangan mereka sempat bertemu, lalu terputus. Bu Tita ingin memanggil, ingin bercerita, tapi lidahnya keluh. Ia merasa tidak pantas didengarkan. Menjelang siang, pusingnya kembali. Uap dari panci terasa lebih tebal, lebih menekan. Ia menjauh sejenak, mengambil napas panjang. Dalam benaknya, wajah di kuah itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Ini salah," bisik hatinya. "Kamu sudah terlalu jauh." Namun saat ia membuka kaleng uang dan melihat hasil jualan hari itu, ketakutannya goyah. Angka itu nyata. Bisa membayar sisa utang. Bisa menenangkan Doni. Bisa membeli waktu. Malamnya, Bu Tita tidak langsung pulang. Ia berdiri lama di warung setelah tutup, menatap panci hitam yang kini terasa seperti makhluk hidup. Rasa bersalah menggerogoti dadanya, tapi ketakutan akan kehilangan semua ini lebih kuat. Ia mengambil lap, membersihkan panci itu dengan teliti, lebih teliti dari biasanya. Lalu, dengan tangan masih sedikit gemetar, ia menutupnya rapat dan berbisik pelan, "Aku cuma mau dagang." Keputusan kecil itu, tetap membuka warung esok hari tanpa menceritakan apapun pada siapapun, menjadi beban baru yang ia bawa pulang. Rasa bersalah sudah lahir, ketakutan sudah membuka mata. Dan Bu Tita tahu, setelah mencicipi rasa itu, tak ada lagi jalan kembali ke ketidaktahuan. Bu Tita membuka warung pagi itu dengan perasaan yang belum selesai sejak malam sebelumnya.
Keputusan kecil yang ia ambil, tetap berjualan, tetap diam, menempel di dadanya seperti beban basah. Ia mencuci tangan lebih lama dari biasanya, menggosok lengan sampai kulitnya memerah, seolah bau seblak yang tertinggal semalam bisa dihapus dengan sabun apapun. Namun begitu kompor dinyalakan, bau itu kembali. Hangat, mengundang. Seperti tidak pernah pergi. Pembeli datang sejak matahari belum tinggi. Lebih banyak dari kemarin. Lebih banyak dari minggu lalu. Bu Tita bekerja dengan gerakan terlatih, hampir otomatis. Setiap mangkuk keluar dengan cepat, setiap sendok kembali ke panci. Ia tidak mencicipi. Ia tidak menatap kuah terlalu lama. Ia menahan diri sekuat tenaga. Pujian berdatangan, tapi kini terasa berbeda. Terlalu lapar. Terlalu tergesa. Beberapa pelanggan makan tanpa bicara, kepala menunduk, sendok bergerak cepat, seolah takut kehilangan sesuatu jika berhenti. Bu Tita memperhatikan, jantungnya berdetak lebih cepat. Menjelang siang, seorang ibu muda kembali ke warung. Wajahnya pucat, tangan memegangi perut. "Bu," katanya ragu, "tadi pagi saya makan di sini. Sekarang perut saya melilit. Anak saya juga." Bu Tita terdiam. "Sudah ke dokter?" tanyanya, berusaha tenang. "Sudah," katanya, "nggak apa-apa. Nggak keracunan." Ibu itu menatap panci di kompor, lalu kembali ke Bu Tita. "Tapi kok sakitnya nggak hilang-hilang, ya?" Ada jeda yang canggung. Bu Tita meminta maaf, menawarkan air hangat. Ibu itu mengangguk, menerima, lalu pergi dengan langkah pelan. Tak lama setelahnya, dua pelanggan lain mengeluh hal serupa. Perut sakit, mual. Tapi hasil pemeriksaan selalu sama. Tidak ada sebab medis yang jelas. Bu Tita merasa dadanya mengencang. Ini bukan kebetulan, pikirnya. Tapi warung tetap penuh. Tidak ada yang berhenti datang. Bahkan yang mengeluh pun kembali keesokan harinya. Wajah lelah, mata lapar. Sore itu, Bu Rina muncul. Berdiri agak jauh, tidak langsung duduk. Sikapnya kaku, matanya menyapu warung sebelum akhirnya menatap Bu Tita. "Tita," katanya pelan, "orang-orang ngomong." "Ngomong apa?" Bu Tita tahu jawabannya, tapi tetap bertanya. "Katanya banyak yang sakit perut habis makan di sini." Bu Rina menelan ludah. "Kamu pakai apa, sih? Jangan-jangan." "Tidak," potong Bu Tita cepat. "Semua bahan sama. Cara masak juga sama." Bu Rina memandangnya lama, lalu mengangguk ragu. "Aku percaya kamu," katanya, tapi nada suaranya tidak sepenuhnya yakin. "Cuma, hati-hati." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari tuduhan. Setelah Bu Rina pergi, Bu Tita menutup warung lebih awal. Kepalanya berdenyut. Uap dari panci terasa lebih berat, seolah menekan napasnya. Ia mematikan kompor dan menutup panci rapat-rapat, lalu pulang dengan langkah cepat. Malam itu, mimpi datang tanpa diminta. Warungnya penuh sesak. Orang-orang duduk berhimpitan, mangkuk di tangan, makan tanpa henti. Tidak ada suara selain bunyi sendok beradu dengan mangkuk. Wajah mereka kosong, mata menatap ke depan, mulut terus bergerak. Setiap kali satu mangkuk kosong, tangan lain muncul, menyodorkan mangkuk baru. Bu Tita berdiri di tengah, menuang dan menuang, lengannya pegal, tapi tidak bisa berhenti. "Sudah," katanya dalam mimpi. "Habis." Namun panci tak pernah kosong. Uap naik tinggi, menutupi wajah-wajah itu, lalu berubah menjadi bisikan yang saling tindih. "Kurang. Tambah." Ia terbangun dengan napas tersengal. Kamar gelap, sepi, tapi bau seblak memenuhi udara. Bu Tita mengangkat lengannya. Bau itu menempel di kulitnya, kuat, nyata. Ia menggosoknya dengan selimut, lalu bangkit ke kamar mandi, mencuci sampai air dingin membuatnya menggigil. Bau itu memudar, tapi tidak hilang sepenuhnya. Pagi berikutnya, Bu Tita bangun dengan mata sembab.
Ia menatap cermin lama-lama. Ada lingkar gelap di bawah matanya, ada garis tegang di sudut bibirnya. Kesuksesan ini minta bayaran, pikirnya. Bukan uang, bukan waktu. Sesuatu yang lebih sulit ditolak. Di warung, keluhan berlanjut. Seorang bapak parubaya memegangi perut sambil tertawa hambar. "Aneh, Bu," katanya. "Sakit, tapi kok pengin lagi?" Kalimat itu membuat tangan Bu Tita gemetar. Ia hampir menjatuhkan mangkuk. Ia ingin berkata berhenti, ingin menutup warung. Tapi setiap kali niat itu muncul, wajah Doni terlintas, utang, kebutuhan, harapan yang ia sandang padanya. Siang itu, Bu Tita menghitung uang lebih lama dari biasanya. Jumlahnya membuatnya terdiam. Lebih dari cukup. Lebih dari yang pernah ia bayangkan. Di balik rasa takut dan bersalah, ada kenyamanan yang licik, merayap perlahan. Menjelang tutup, ia berdiri sendirian di depan panci. Uap tipis naik, membelai lengannya. Bau seblak menguat. Dalam kepalanya, mimpi semalam berdenyut kembali. Bu Tita mengambil keputusan kecil, berisiko, yang ia yakini hanya sementara. Ia menambah jam buka besok. Cuma 1 hari, katanya pada diri sendiri, hampir seperti permohonan. Biar jelas. Panci itu diam, tapi bau di lengannya menguat, seolah menjawab. Keputusan kecil yang Bu Tita ambil kemarin terasa langsung menagih harga. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, tubuh lelah seperti belum tidur. Bau seblak masih menempel di lengannya, samar tapi keras kepala. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya masih bisa dikendalikan, bahwa menambah jam buka hanyalah urusan usaha, bukan pintu menuju sesuatu yang lebih dalam. Doni sudah bangun. Anak itu berdiri di dapur, menatap panci yang tertutup rapat di atas kompor. "Bu," katanya sambil menguap, "kok panci ini selalu di sini? Berat amat." "Jangan pegang," kata Bu Tita cepat, refleks. Suaranya terlalu keras. Doni menoleh, kaget. "Kenapa?" Bu Tita mencari alasan yang masuk akal. "Masih panas. Ibu belum bersihin." Namun saat ia berbalik mengambil lap, Doni sudah terlanjur menyentuh gagang panci. Hanya sebentar. Hanya 1 sentuhan. Tapi Doni menarik tangannya cepat-cepat, wajahnya meringis. "Panas, Bu," keluhnya. "Kayak, bukan panas biasa." Bu Tita meraih tangan Doni. Tidak ada bekas luka. Tidak merah. Tapi jari-jari anak itu dingin, kontras dengan uap tipis yang mengepul dari sela tutup panci. "Ke kamar," katanya tegas. "Sarapan nanti." Beberapa jam kemudian, saat warung baru dibuka, Doni muntah. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Ia mengeluh pusing dan perutnya melilit. Bu Tita menutup warung tanpa berpikir panjang dan membawa Doni ke puskesmas. Dokter memeriksa, menggeleng pelan. "Gak ada tanda infeksi. Mungkin masuk angin berat," katanya, memberi obat penurun panas dan menyarankan istirahat. "Masuk angin." Kata itu terasa terlalu ringan. Di rumah, Doni tertidur gelisah. Napasnya tidak teratur. Sesekali ia mengigau, menyebut panas dan lapar dalam kalimat terputus. Bu Tita duduk di samping ranjang, menggenggam tangan anaknya. Setiap helaan napas Doni terasa seperti tarikan ke dadanya sendiri. "Ini salahku," pikirnya. "Semua ini." Pikirannya berputar pada satu nama yang selama ini ia hindari. Mbah Giman. Sore itu, Bu Tita mendatangi rumah dukun itu dengan langkah ragu. Mbah Giman menyambutnya dengan wajah tenang, seolah sudah menunggu. "Anaknya sakit," kata Bu Tita tanpa basa-basi. Suaranya bergetar meski ia berusaha keras menahannya. Mbah Giman mengangguk pelan. "Panci itu disentuh." "Ya." Bu Tita terdiam. Diamnya adalah jawaban. "Benda yang dititipi rasa," lanjut Mbah Giman, suaranya datar. "Kalau sudah bekerja, ia mengenali sekelilingnya.
Keluarga itu paling dekat. Apa maksud Mbah? Bu Tita menelan ludah. Anak saya kenapa? Bukan kenapa, kata Mbah Giman. Tapi siapa? Ia menatap Bu Tita lurus-lurus. Panci itu minta dikenali keluarga. Supaya seimbang. Kata-kata itu membuat darah Bu Tita seperti membeku. Tidak, katanya cepat. Ini cuma usaha. Saya yang setuju. Bukan anak saya. Mbah Giman tersenyum tipis. Begitu pikirannya orang tua. Tapi yang dititipi rasa itu tidak tahu batas begitu. Ia tahu siapa yang paling sering menghirup uapnya, siapa yang paling sering ada di dekatnya. Bu Tita bangkit berdiri. Saya mau berhenti, katanya tergesa. Ambil saja pancinya. Berhenti itu proses, jawab Mbah Giman tenang. Dan proses selalu ada biayanya. Bu Tita pulang dengan langkah goyah. Di rumah, Doni masih terbaring lemah. Bu Rina datang menjenguk, wajahnya cemas. Tita, ini nggak beres, katanya pelan. Sejak warung kamu rame, kamu berubah. Sekarang Doni. Bu Tita menunduk. Aku tahu, jawabnya lirih. Aku cuma pengin hidup kita lebih baik. Bu Rina menggenggam bahunya. Lebih baik buat siapa, kalau anakmu begini? Malam itu, Bu Tita duduk sendirian di dapur. Panci tertutup rapat, tapi uap tipis tetap merembes keluar. Ia mendekat, jantungnya berdebar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kemarahan bercampur takut. Jangan sentuh anakku, bisiknya, entah kepada siapa. Uap itu beriak pelan. Bau seblak menguat, lalu terdengar bisikan samar. Tidak jelas kata-katanya, tapi nadanya menuntut. Bu Tita menutup telinga, air mata jatuh tanpa suara. Ia sadar penuh, ini bukan lagi soal ambisi atau uang. Ini tentang keselamatan Doni. Namun di kepalanya, dua ketakutan bertabrakan. Takut kehilangan anaknya. Takut kehilangan satu-satunya sumber hidup yang ia punya. Menjelang dini hari, Bu Tita mengambil keputusan kecil yang berbahaya. Ia memindahkan panci itu ke ruang paling jauh dari kamar Doni dan menguncinya. Besok, katanya pada diri sendiri dengan suara gemetar. Besok aku cari cara. Di balik pintu terkunci, uap tetap mengepul, pelan tapi pasti, seolah menunggu dikenali lebih dekat. Kunci di pintu dapur tidak memberi rasa aman seperti yang Bu Tita harapkan. Sepanjang malam ia terjaga, telinga waspada pada bunyi apapun dari balik dinding. Setiap kali rumah mengerang oleh angin atau tikus di atap, jantungnya melompat. Bayangan Doni yang terbaring pucat di kamar sebelah menekan dadanya lebih keras daripada ketakutan pada panci itu sendiri. Pagi datang tanpa kelegaan. Doni masih demam ringan, tapi sudah tidak mengigau. Bu Tita menyentuh dahi anaknya, lalu menatap pintu dapur yang terkunci. Ia menarik napas, mengambil keputusan yang sudah berputar di kepalanya sejak subuh. Hari ini warung tidak buka. Ia menempelkan kertas di etalase, tutup sementara. Tulisan tangannya gemetar. Saat ia menurunkan rolling door, bau seblak menyelinap dari celah-celah rumah, lebih tajam dari biasanya, seperti mengingatkan bahwa keputusan itu belum tentu diterima. Bu Rina datang menjelang siang. Ia tidak mengetuk lama, masuk dengan wajah tegang, mata langsung menyapu dapur. Kamu kunci apa? Tanyanya. Warung tutup, jawab Bu Tita pendek. Aku mau berhenti. Bu Rina menatapnya lama, lalu mendekat ke pintu dapur. Ia mencium udara, alisnya mengerut. Bau ini, Tita, kamu ngapain? Pertanyaan itu bukan lagi nasihat. Itu tuntutan. Bu Tita menunduk. Kata-kata yang selama ini ia sembunyikan akhirnya runtuh. Ia menceritakan panci, larangan, Mbah Giman, dan bagaimana semuanya menjadi mudah sejak hari itu. Suaranya patah-patah, seperti orang mengakui kesalahan yang terlalu besar untuk diucapkan. Wajah Bu Rina memucat, lalu mengeras. Ini pesugihan, katanya pelan,
nyaris berbisik. "Kamu sadar itu?" Bu Tita mengangguk, air mata jatuh. "Aku mau berhenti." Bu Rina memegang lengan Bu Tita kuat-kuat. "Dengar, kamu harus pilih. Hentikan sekarang, bersih-bersih, atau aku bawa Doni pergi. Aku nggak mau dia jadi korban." Kata korban menghantam Bu Tita. Ia teringat wajah-wajah dalam mimpinya, orang-orang makan tanpa henti. "Aku pilih berhenti," katanya cepat. "Sekarang." Mereka membuka pintu dapur bersama. Panci itu diam, tertutup rapat, seolah tak bersalah. Bu Tita mematikan kompor, yang memang sudah mati sejak tadi. Ia membuka tutupnya perlahan. Kuah di dalamnya beriak halus, hangat. Uap tipis naik, membawa bau yang langsung memenuhi rumah. "Lihat." Bu Rina mundur selangkah. "Ini nggak normal." Bu Tita mengambil sendok, berniat membuang kuah ke selokan belakang, seperti yang dulu dilarang. Saat sendok menyentuh permukaan, panci mendidih mendadak. Bukan mendidih karena api, gelembung muncul cepat, beruntun, suara gluduk kecil memenuhi dapur. Bu Tita menjatuhkan sendok, mundur terhuyung. Bau seblak menyebar keluar rumah, merambat ke gang. Pintu tetangga terbuka. "Bu Tita masak, ya?" teriak seseorang. "Kok harum banget?" Bu Tita menutup hidung, panik. "Aku udah tutup," gumamnya. "Aku udah berhenti." Teleponnya bergetar. Pesan dari pelanggan lama masuk bertubi-tubi. "Bu, buka dong." "Kok tutup?" Rasanya kepikiran. Kata-kata itu membuatnya mual. Ia menekan layar mati, seolah bisa memutus semuanya begitu saja. Bu Rina menatapnya dengan campuran marah dan takut. "Ini yang aku maksud. Gak ada jalan mundur yang gampang." Bu Tita teringat Mbah Giman, berhenti itu proses. Ia menggenggam gagang panci dengan kain tebal, mencoba mengangkatnya. Berat, terlalu berat untuk ukuran panci biasa. Seolah ada tangan lain yang menahannya dari dalam. "Lepasin," bisik Bu Tita, suara hampir tak keluar. "Aku nggak mau." Uap menebal, dan dalam sekejap ia mendengar bisikan yang kini lebih jelas, lebih dekat. Bukan satu suara, banyak. Menuntut, mengingatkan rasa, antrean, uang yang masuk, hutang yang lunas. Menawarkan keselamatan palsu. Bu Rina menarik Bu Tita menjauh. "Cukup, kita keluar. Sekarang." Mereka menutup pintu dapur rapat-rapat. Di baliknya, bunyi didih masih terdengar, teratur, seperti napas. Tetangga mulai berkumpul di depan rumah, hidung terangkat, mata penasaran. Rahasia itu tak lagi tersembunyi di dalam pikiran Bu Tita. Ia merembes keluar bersama bau seblak. Sore menjelang, Bu Tita duduk di lantai ruang tamu, punggung bersandar ke dinding. Ia memeluk lutut, gemetar. Bu Rina berdiri di dekat pintu, menjaga jarak, keputusan di matanya jelas dan dingin. Bu Tita menyadari satu hal pahit. Berhenti berjualan bukan berarti berhenti dari pesugihan. Dan setiap jam yang ia tunda, panci itu akan mencari jalan sendiri. Saat malam turun, didihan dari dapur berhenti mendadak. Keheningan itu justru lebih menakutkan. Bu Tita menelan ludah, tahu tekanan baru sedang menunggu, dan ia harus memilih langkah berikutnya dengan risiko yang lebih besar daripada sebelumnya. Keheningan dari dapur malam itu tidak pernah benar-benar pergi. Bu Tita terbangun sebelum azan subuh, jantungnya berdebar seolah ada tangan yang mengguncangnya dari dalam mimpi. Rumah sunyi, terlalu sunyi. Ia duduk di tepi kasur, menunggu bunyi didih yang biasa datang seperti napas kedua. Tidak ada. Justru itulah yang membuat tengkuknya dingin. Dari luar, terdengar suara gaduh. Langkah kaki tergesa di gang, bisik-bisik yang tidak biasa sepagi itu. Bu Tita membuka jendela sedikit. Bau seblak menyergap, tajam dan basah, seperti kuah yang baru saja mendidih. Bau itu datang dari arah warungnya, padahal ia tidak memasak apapun sejak kemarin. "Pak Rukman," suara seseorang tercekat.
Ya Allah! Bu Tita menutup jendela dengan tangan gemetar. Nama itu menancap seperti paku. Pak Rukman, orang yang sudah memperingatkannya, yang menceritakan usaha lamanya runtuh karena cara cepat. Ia meraih kerudung, kakinya melangkah tanpa izin pikirannya sendiri. Di depan warung, orang-orang berkumpul membentuk lingkaran kecil. Polisi belum datang. Wajah-wajah tegang, sebagian menutup hidung. Bau seblak menyengat, bercampur sesuatu yang amis. Bu Tita melihat tubuh Pak Rukman terbaring miring di dekat etalase. Matanya setengah terbuka, wajahnya pucat. Tidak ada luka yang jelas. Hanya noda kuah kering di baju bagian dada, seperti percikan yang mengeras. Bu Tita mundur selangkah. Dunia terasa menyempit. Kenapa bisa di sini? Gumam seseorang. Dia kan jarang lewat pagi-pagi. Bu Rina muncul di samping Bu Tita, wajahnya kaku. Ia menarik Bu Tita menjauh. Jangan lihat, katanya pelan tapi tegas. Namun sudah terlambat. Bau itu masuk ke dada Bu Tita, membawa kenangan antrean panjang, pujian rasa, uang yang ia hitung sambil tersenyum. Aku yang memancingnya, pikirnya. Kata-kata itu berulang, tak mau diam. Keberhasilanku. Polisi datang, memasang garis. Mereka bertanya singkat pada warga. Bu Tita berdiri kaku, mulutnya kering. Ketika seorang petugas menoleh ke arahnya, jantungnya hampir berhenti. Ibu pemilik warung? Tanyanya. Iya, jawab Bu Tita pelan. Terakhir buka kapan? Kemarin saya tutup, katanya cepat, terlalu cepat. Warung tutup. Petugas mengangguk, mencatat. Ada yang lihat almarhum ke sini. Beberapa orang menggeleng. Seseorang berbisik. Tapi baunya, kayak baru masak. Bu Tita ingin berteriak bahwa itu bukan salahnya. Bahwa ia sudah berhenti. Bahwa ia tidak tahu bagaimana bau itu bisa keluar sendiri. Tapi lidahnya keluh. Setiap pembelaan terdengar seperti kebohongan di kepalanya sendiri. Di rumah, Bu Tita duduk memeluk lutut. Doni masih tidur, napasnya lebih stabil daripada kemarin, tapi wajahnya tetap pucat. Bu Tita menatap anaknya lama, lalu menangis tanpa suara. Rasa bersalah yang kemarin hanya menekan kini berubah menjadi sesuatu yang bergerak, teror yang mengintai dari sudut-sudut rumah. Ia mendengar suara sendok beradu. Pelan. Dari dapur. Bu Tita menutup telinga, menggeleng. Tidak, bisiknya. Sudah cukup. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, yang lama jatuh karena menolak, yang baru jatuh karena ragu. Tidak ada nama. Bu Tita tahu siapa pengirimnya. Mbah Giman. Ia menatap pintu dapur. Di baliknya, panci itu diam. Terlalu diam. Ia teringat wajah Pak Rukman, peringatannya tentang bau masakan yang hidup sendiri. Aku tidak mendengarnya, pikir Bu Tita. Aku memilih menutup telinga. Bu Rina kembali sore itu, wajahnya lebih keras dari kemarin. Satu orang sudah mati, katanya tanpa basa-basi. Kamu masih mau bilang ini bisa kamu atur? Bu Tita menggeleng lemah. Aku nggak mau ini, katanya. Aku nggak pernah mau ada yang mati. Tapi kamu mau hasilnya, balas Bu Rina. Dan sesuatu menagihnya. Kata menagih membuat Bu Tita menggigil. Ia berdiri, berjalan ke dapur dengan langkah ragu. Tangannya menyentuh gagang pintu. Bau seblak menyusup dari celah, lebih pekat. Dalam kepalanya, bayangan wajah-wajah di permukaan kuah muncul lagi. Kini salah satunya mirip Pak Rukman. Kalau aku hancurkan panci itu? Tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri. Bu Rina tidak langsung menjawab. Kamu tahu risikonya? Bu Tita mengangguk. Ia tahu. Tapi teror ini lebih berat daripada rasa takut kehilangan uang. Untuk pertama kalinya sejak panci itu datang, keputusannya tidak digerakkan oleh ambisi, melainkan oleh rasa bersalah yang berubah menjadi panik. Malam turun. Bu Tita mengambil palu kecil dari gudang. Tangannya gemetar,
Tapi langkahnya mantap menuju dapur. Di balik pintu, keheningan menunggu, seolah tahu apa yang akan ia lakukan. Ia memutar gagang pintu perlahan. Dan sebelum pintu terbuka penuh, panci itu mulai mendidih sendiri, lebih keras dari sebelumnya, seolah memberi peringatan terakhir. Didihan itu tidak berhenti meski Bu Tita mundur dengan palu terangkat. Uap menebal, menampar wajahnya dengan bau seblak yang kini terasa pahit. Tangannya gemetar, palu jatuh beradu lantai, bunyinya kecil dan tak berarti di hadapan suara mendidih yang kian cepat. Bu Rina menariknya keluar dapur, menutup pintu rapat-rapat. Keheningan kembali, palsu, menipu. Malam itu Bu Tita tidak tidur. Tubuhnya terasa kosong, seperti diperas dari dalam. Setiap kali ia memejamkan mata, kepalanya berdenyut, mual datang bergelombang. Pagi menjelang dengan rasa lelah yang tidak wajar. Doni terbangun lebih baik dari kemarin, tapi Bu Tita justru semakin lemah. Ia berdiri pun harus berpegangan. Warung tetap tutup. Kertas tutup sementara masih menempel, tapi bau seblak merembes ke gang seperti napas yang bocor. Warga mulai berbisik. Ada yang mengetuk, ada yang hanya berdiri mencium udara. Bu Tita menahan diri untuk tidak membuka pintu. Setiap detik warung tertutup, kepalanya semakin berat, pandangannya berkunang. Menjelang siang, Mbah Giman datang tanpa diundang. Ia duduk di kursi tamu, menatap Bu Tita yang pucat dengan mata yang terlalu tenang. "Tubuhmu sudah terikat," katanya, seolah menyebut cuaca. "Apa maksud Mbah?" Suara Bu Tita serak. "Yang dititipi rasa itu bekerja dua arah," jawab Mbah Giman. "Ketika diberi jalan, ia memberi tenaga. Ketika ditutup, ia menarik kembali. Bukan uang dulu yang diambil, tenagamu." Bu Rina berdiri, rahangnya mengeras. "Hentikan ini," katanya. "Ambil apapun yang kamu mau, jangan libatkan anak." Mbah Giman menghela napas tipis. "Aku tidak mengambil," katanya. "Aku hanya membuka pintu. Harga sebenarnya selalu ditentukan yang lewat." Bu Tita menatapnya, dadanya sesak. "Katakan syarat akhirnya." Mbah Giman tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah dapur, ke pintu yang menahan didihan. "Usaha yang hidup," katanya pelan, "harus diberi makan. Bukan dari jauh, dari yang terdekat, penderitaan kecil, tapi rutin. Biar seimbang." Kata terdekat membuat Bu Tita menggigil. Bayangan Doni muncul tanpa diundang. "Tidak," katanya cepat. "Aku menolak." "Menolak itu pilihan," balas Mbah Giman. "Konsekuensinya juga pilihan." Seakan menjawab, Bu Tita terhuyung. Dunia berputar. Ia meraih sandaran kursi, gagal, lalu jatuh berlutut. Mual naik tajam. Napasnya pendek. Bu Rina berlutut di sampingnya, memeluk bahu Bu Tita. "Tita, lihat aku." Tarik napas. Mbah Giman bangkit. "Buka warungmu sebentar saja," katanya. "Tubuhmu akan pulih. Tutup lagi, kau akan merasakan tarikan itu. Begitu seterusnya." "Ini pemerasan," gumam Bu Tita. "Ini keseimbangan," jawab Mbah Giman tenang. Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Sore itu, Bu Tita mencoba bertahan. Ia minum air, memejamkan mata, menahan mual. Setiap menit terasa seperti jam. Doni menghampiri, menyentuh lengannya. Sentuhan itu hangat, dan membuat Bu Tita tersentak. Bau seblak samar naik dari kulitnya sendiri. Ia menjauh, takut. "Bu, kenapa ibu bau kayak warung?" tanya Doni polos. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada ancaman manapun. Bu Tita menyadari, bukan hanya panci yang hidup. Ia sendiri mulai menjadi perpanjangan dari sesuatu yang lain. Saat matahari condong, kepalanya berdenyut hebat. Ia tidak sanggup berdiri. Bu Rina memandangnya dengan panik. "Tita, kamu nggak bisa begini." Bu Tita menatap pintu depan. Di luar, langkah kaki terdengar.
Bisik-bisik. Pintu diketuk pelan. Bu, buka sebentar. Suara pelanggan lama. Cuma kangen rasanya. Tubuh Bu Tita bereaksi sebelum pikirannya. Denyut mereda sedikit saat ia mendekat ke pintu. Nafasnya memanjang. Ia berhenti, menangis. Kalau aku buka, katanya pada Bu Rina, aku kuat. Kalau aku tutup, aku runtuh. Bu Rina menggeleng, air mata ikut jatuh. Dan kalau kamu buka, apa yang dimakan? Bu Tita terdiam. Ia tahu jawabannya. Bukan selalu kematian. Bukan selalu darah. Penderitaan kecil, tapi rutin. Rasa sakit yang dekat. Ketakutan yang diulang. Malam turun. Bu Tita bangkit dengan sisa tenaga. Ia tidak membuka warung. Sebaliknya, ia menyeret kursi ke depan pintu dapur, duduk menghadapnya. Aku di sini, bisiknya ke pintu tertutup. Ambil aku. Didihan mereda sedikit. Kepalanya terasa ringan sesaat, cukup untuk membuatnya sadar akan apa yang ia lakukan. Ia menawarkan dirinya, bukan anaknya, bukan orang lain. Penderitaan terdekat. Bu Rina menatapnya, ngeri. Tita, jangan. Bu Tita mengangguk lemah. Aku cuma jaga malam ini. Keheningan menyelimuti rumah. Di balik pintu, panci tidak mendidih. Namun uap tipis merayap, mencari celah. Bu Tita menutup mata, membiarkan rasa sakit datang perlahan, keputusan kecil yang berisiko, yang mungkin membuka pintu lebih lebar daripada yang ia bayangkan. Rasa sakit yang Bu Tita tanggung semalaman tidak memberinya kemenangan, hanya kejernihan yang pahit. Pagi itu, tubuhnya lemah tapi pikirannya tajam, seperti pisau yang diasah oleh takut. Ia menatap wajahnya di cermin dapur. Mata cekung, bibir pucat, namun ada sesuatu yang baru di sana. Amarah. Bukan amarah yang meledak, melainkan yang dingin dan mantap. Ia meninggalkan Doni di rumah Bu Rina dengan alasan sederhana, urusan orang dewasa. Bu Rina ingin ikut, tapi Bu Tita menggeleng. Kalau aku gagal, katanya lirih, setidaknya jangan semua. Rumah Mbah Giman sunyi. Halamannya kering, daun-daun tua menumpuk seperti tak pernah disapu. Bau tanah lembab bercampur asap tipis menyambut Bu Tita bahkan sebelum pintu terbuka. Mbah Giman muncul di ambang, seolah sudah menunggu. Wajahnya tenang, terlalu tenang, dan itu membuat amarah Bu Tita bergetar di dada. Kamu tahu apa yang kamu lakukan padaku? Kata Bu Tita tanpa salam. Mbah Giman mempersilakan masuk. Aku tahu apa yang kau rasakan, jawabnya pelan. Aku pernah di sana. Kau bilang membuka pintu. Bu Tita melangkah maju. Tapi kau tak bilang pintunya mengunci dari dalam. Mbah Giman duduk. Tangan tuanya bergetar sesaat sebelum ia menenangkannya di atas lutut. Bu Tita memperhatikan detail kecil itu, getaran yang cepat disembunyikan. Kau juga terikat, katanya tiba-tiba. Bukan pertanyaan. Mbah Giman tersenyum tipis. Akhirnya kau melihatnya. Amarah Bu Tita menemukan sasaran. Jadi kau bukan penonton. Kau ikut makan dari penderitaan itu. Aku penjaga keseimbangan, jawab Mbah Giman. Dan penjaga pun membayar. Bu Tita menatapnya lebih lama. Bau seblak ada di ruangan itu, samar namun nyata. Kau bilang berhenti itu proses, katanya. Katakan caranya. Sekarang. Mbah Giman menghela napas panjang. Memutus perjanjian bukan menutup pintu. Itu merobohkan rumah. Ia menatap Bu Tita lurus. Kau akan kehilangan segalanya. Uang. Bu Tita tertawa getir. Ambil. Bukan itu? Mbah Giman menggeleng. Rasa hidup. Kata-kata itu menggema. Apa maksudmu? Yang dititipi rasa tidak hanya memberi laris, kata Mbah Giman. Ia mengasah indera. Warna lebih terang, bau lebih dalam, emosi lebih kuat. Saat kau putuskan, semua itu padam. Hidup terasa datar. Makan hambar. Tawa kosong.
Kau akan rindu pada penderitaan yang membuatmu merasa hidup. Bu Tita terdiam. Ia teringat antrean panjang, degup jantung saat uang dihitung, kepuasan palsu yang mengalir bersama rasa bersalah. Ia teringat malam-malam uap menyentuh kulitnya dan dunia terasa penuh. Ketakutan terdalamnya bukan kehilangan uang, melainkan kehilangan makna, meski makna itu beracun. Dan korban? Suara Bu Tita rendah. Pak Rukman. Mbah Giman menunduk. Aku memperingatkan, katanya pelan. Yang datang sendiri menjemput. Kebohongan kecil itu memantik kemarahan Bu Tita. Kau tahu ia akan datang, katanya. Kau tahu bau itu memanggil. Keheningan mengeras. Mbah Giman akhirnya mengangguk, nyaris tak terlihat. Aku tidak menariknya, tapi aku tidak menghalanginya. Bu Tita berdiri. Aku tidak mau jadi seperti kamu. Mbah Giman mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ketenangannya retak. Aku juga pernah berkata begitu. Lalu apa yang tersisa darimu? Tanya Bu Tita. Pengetahuan, jawab Mbah Giman. Dan penyesalan yang berguna. Bu Tita menarik napas, menahan gemetar. Ajari aku memutusnya. Mbah Giman bangkit perlahan, berjalan ke lemari kayu. Ia mengeluarkan kain lusuh. Ada satu cara, katanya, tapi kau harus siap. Siap apa? Siap kehilangan rasa, jawab Mbah Giman. Dan siap menghadapi yang terakhir menagih. Bu Tita mengepalkan tangan. Bayangan Doni muncul, jelas dan terang. Aku siap. Mbah Giman menatapnya lama. Kau berani karena cinta, katanya. Itu satu-satunya modal yang kau punya. Ia menyerahkan kain itu. Malam terakhir, katanya. Kau harus mengembalikan yang dititipi ke asalnya. Tanpa memasak, tanpa rasa, hanya pengakuan. Di mana? Tanya Bu Tita. Di warungmu, jawab Mbah Giman. Di depan panci itu. Bu Tita berbalik pergi. Di ambang pintu, ia berhenti. Kau ikut. Mbah Giman menggeleng. Ikatan tidak bisa diputus bersama. Satu orang, satu harga. Di luar, udara terasa lebih dingin. Bu Tita melangkah pulang dengan kain lusuh di tangan. Amuk amarahnya kini berubah menjadi tekad yang rapuh. Ia tahu, malam ini ia akan memilih antara hidup yang hambar atau rasa yang memakan. Saat senja turun, ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Rina, Doni nanya kapan kamu pulang. Bu Tita mengetik singkat, malam ini. Ia menyimpan ponsel, menatap langit yang memerah. Keputusan kecil itu, menjalani malam terakhir, berisiko menghapus dirinya seperti yang ia kenal. Namun untuk pertama kalinya, ketakutan terdalamnya ia hadapi sambil melangkah maju. Malam turun dengan cepat, seperti tirai yang dijatuhkan tanpa aba-aba. Bu Tita menutup pintu warung dari dalam, untuk terakhir kalinya, dan mengikat kain lusuh pemberian Mbah Giman di pergelangan tangannya. Bau seblak sudah menunggu, pekat dan basah, merayap di dinding-dinding seperti ingatan yang menolak dilupakan. Ia menarik napas dalam-dalam. Setiap helaan terasa berat, namun langkahnya mantap. Di dapur, panci itu berada di tempatnya. Diam seperti binatang yang pura-pura tidur. Bu Tita berdiri di hadapannya. Tangannya gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena tahu apa yang akan hilang setelah ini. Ia teringat peringatan Mbah Giman, kehilangan rasa hidup, dan rasa itu berkilat sejenak di kepalanya. Degup jantung saat antrean memanjang, kepuasan palsu yang meninabobokan. Aku di sini, kata Bu Tita pelan. Aku mengaku. Uap naik perlahan. Bau seblak menguat, lalu suara itu datang. Lapar, serak, berlapis-lapis. Bukan satu mulut. Banyak. Masak, bisik mereka. Beri rasa. Bu Tita menggeleng. Tidak. Uap menebal, membentuk bayangan yang bergeser, merapat. Di permukaan panci, wajah-wajah samar muncul dan lenyap. Pelanggan, tetangga,
Pak Rukman. Di antara mereka, ada bayangan yang lebih dekat, lebih menuntut. Yang terdekat, suara itu mendesah. Yang hangat. Dada Bu Tita mengencang. Bayangan Doni muncul di kepalanya. Ia menggenggam kain lusuh, lalu meraih palu yang ia sembunyikan di bawah meja. Tangannya berat, kepalanya berdenyut. "Ambil aku," katanya, suara nyaris habis. "Tapi lepaskan anakku." Uap beriak, suara tertawa rendah bergema. Rasa dibayar rasa. Api kecil menyala di kompor, menyala sendiri. Didihan meledak, uap menyembur, menampar wajah Bu Tita. Kulitnya perih, tapi ia bertahan. Ia mengangkat palu. "Ini warungku," katanya keras, menembus suara lapar. "Ini hidupku, bukan milikmu." Palu menghantam tutup panci. Dentang logam memekakan. Uap memekik, bukan suara, melainkan tekanan yang menekan telinga. Api menjilat sisi panci, menyambar kain lep di dekatnya. Api kecil membesar. Bu Tita menghantam lagi. Retak muncul, tipis, memanjang. Bayangan itu menampakkan diri lebih jelas, bukan tubuh utuh, melainkan rongga yang bergerak di antara uap, dengan mulut-mulut tak berujung. Lapar, ia mengerang. Bu Tita mengayun palu ketiga kali. Retakan melebar. Api merambat kerak kayu. Asap hitam naik, menyatu dengan uap. Di tengah kekacauan, pintu warung digedor. "Bu Tita!" teriak Bu Rina dari luar. "Api!" Bu Tita tidak menoleh. Satu ayunan lagi. Logam berderak, lalu pecah. Panci itu terbelah, isinya tumpah ke lantai. Tidak seperti kuah biasa, melainkan cairan gelap yang segera menguap, berteriak tanpa suara. Api melonjak, memakan papan dinding. Panas menghantam dada Bu Tita, napasnya tersendat. Di luar, Doni menangis memanggilnya. Suara itu menembus kabut, menjadi jangkar. Bu Tita menjatuhkan palu, melangkah satu langkah ke depan, lalu dunia berputar. Kepalanya berdentum. Kakinya kehilangan tenaga. Api menyambar lebih tinggi. Bu Rina berhasil membuka pintu, menyeret Doni menjauh. "Keluar!" teriaknya pada orang-orang. Air disiram, ember beradu, suara panik berlapis-lapis. Api akhirnya terkendali, meninggalkan dinding gosong dan lantai basah. Bu Tita terjatuh, pingsan di ambang dapur. Uap terakhir menghilang, membawa serta suara lapar yang memudar menjadi sunyi yang menyakitkan. Hari-hari berlalu tanpa ia sadari. Bu Tita terbaring, tak bergerak, sementara tubuhnya seperti bernegosiasi dengan kehilangan. Ketika ia terbangun sebentar-sebentar, rasa itu hilang, makan hambar, bau netral, emosi tumpul. Setiap bangun, kepalanya ringan sekaligus kosong. Doni selamat. Itu satu-satunya kabar yang terus diulang Bu Rina, seperti doa. "Kamu berhasil," katanya pelan di samping ranjang. "Tapi warungnya?" Bu Tita menutup mata. Ia tahu. Sebagian terbakar. Panci hancur. Dan bersama itu, sesuatu di dalam dirinya ikut padam. Saat ia akhirnya membuka mata lebih lama, cahaya sore masuk dari jendela. Tidak ada bau seblak. Tidak ada uap. Hanya keheningan yang bersih dan menusuk. Bu Tita menelan ludah. Kebebasan itu nyata dan mahal. Di kejauhan, sirene pemadam sudah lama pergi. Yang tersisa adalah puing, sunyi, dan hidup yang harus disusun ulang tanpa rasa yang dulu memabukkan. Bu Tita menarik napas pelan. Tekanan baru mengintai. Bagaimana hidup setelah ini, ketika dunia terasa datar, dan apakah kekosongan itu benar-benar akhir dari semuanya, atau awal yang menuntut keberanian lain? Bau gosong masih melekat di papan warung yang hangus sebagian. Setiap kali Bu Tita membuka mata, bayangan api dan uap panas kembali menyergap ingatannya. Ia terbangun setelah berhari-hari pingsan dengan tubuh yang terasa kosong, bukan lelah biasa, melainkan seperti ada bagian dirinya yang telah dicabut dan tak pernah kembali. Di luar, hujan gerimis menyentuh seng,
menimbulkan bunyi tipis yang mengingatkannya pada malam ketika ia menghancurkan panci itu. Warung seblak berdiri lagi, tapi tak pernah benar-benar sama. Panci besar telah diganti panci aluminium tipis. Kompor tinggal satu. Rak bumbu tak lagi penuh. Doni yang membantunya membersihkan sisa-sisa kebakaran kini jarang bicara. Anak itu selamat, hanya luka bakar kecil di lengan, bekas yang selalu membuat Bu Tita menunduk setiap kali melihatnya. Hari pertama ia kembali berjualan, Bu Tita membuka warung dengan tangan gemetar. Uap seblak naik perlahan, baunya ringan, hambar. Tidak ada desakan lapar yang dulu selalu muncul bersama aroma itu. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan di uap, hanya air mendidih dan irisan kerupuk yang mengembang biasa. Beberapa pembeli lama datang karena kasihan. Mereka duduk sebentar, menyendok pelan, lalu saling pandang. "Rasanya, beda ya, Bu?" kata seorang ibu dengan senyum sungkan. Bu Tita mengangguk. Ia sudah menyiapkan jawaban itu sejak lama. Iya, sekarang seadanya. Tidak ada kebohongan di sana. Ia menunggu rasa kecewa, kemarahan, atau dorongan untuk memperbaiki dengan cara apapun. Yang datang justru lega, tipis, rapuh, tapi nyata. Ia tidak perlu mengejar rasa itu lagi. Malam-malam berikutnya menjadi ujian yang lebih berat. Saat warung tutup dan kompor dingin, tubuh Bu Tita tak lagi melemah seperti dulu. Namun ada kekosongan lain yang muncul. Hidup yang berjalan lambat, uang yang pas-pasan, dan masa depan yang tidak menjanjikan. Di saat seperti itu, ingatannya sering melompat ke rasa seblak yang dulu. Rasa yang membuat orang menutup mata saat menyendok. Rasa yang hampir merenggut segalanya. Sekali waktu, angin membawa bau seblak dari warung lain di ujung jalan. Bau itu lebih tajam, lebih berani. Dada Bu Tita mengencang. Jarinya refleks mencengkeram tepi meja, seolah panci besar itu masih ada di hadapannya. Sekilas, ia merasa bisa mengejar rasa itu lagi. Ia tahu caranya. Ia tahu siapa yang dulu membukakan pintu. Nama Mbah Giman muncul seperti duri di lidahnya. Ia teringat wajah tua itu saat konfrontasi terakhir. Mata yang lelah, suara yang gemetar ketika mengaku terikat pada perjanjian yang sama. Pesugihan tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada rantai penderitaan yang saling mengikat. Bu Tita menarik napas panjang dan melepaskannya perlahan. Ia memilih duduk sampai bau itu hilang, sampai dadanya kembali tenang. Pilihan kecil, tapi berisiko, karena menolak rasa itu berarti menerima hidup yang berat. Doni mendekat suatu sore, membawa buku tulis lusuh. "Bu, kalau seblaknya nggak laku, aku bisa bantu cari kerja lain," katanya hati-hati. Bu Tita menatap anak itu. Ia melihat ketakutan yang dulu hampir ia korbankan. "Kita jalan pelan-pelan," jawabnya. "Yang penting jujur." Hari-hari berlalu. Pembeli semakin sedikit, lalu stabil. Tidak ramai, tapi cukup untuk bertahan. Bu Tita belajar menerima pujian kecil dan keluhan tanpa terbakar ambisi. Ia mulai tidur lebih nyenyak. Meski mimpi buruk kadang datang, uap panas, suara lapar, panci yang bergetar. Setiap terbangun, ia mengingat api dan keputusan terakhirnya. Suatu pagi, ia membersihkan panci aluminium itu lebih lama dari biasanya. Tangannya berhenti di permukaan yang penyok. Ia tersenyum tipis. Panci itu tidak menyimpan apapun selain bekas pakai. Tidak ada perjanjian. Tidak ada tuntutan. Saat senja, seorang pembeli baru duduk dan menghabiskan seblaknya sampai habis. "Rasanya sederhana," katanya, "tapi bikin tenang." Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada pujian manapun yang pernah Bu Tita terima. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput. Rasa tidak selalu tentang lidah. Ada rasa yang tinggal setelah makan, rasa aman karena tidak mengambil apa yang bukan haknya. Malam itu, ketika angin kembali membawa bau seblak dari kejauhan, Bu Tita menutup warung dan melangkah pulang tanpa menoleh. Ia tahu rasa yang hampir merenggut segalanya itu akan selalu ada, menunggu.
Namun untuk pertama kalinya, ia yakin pada pilihannya. Pesugihan memang memberi rasa, tapi ia selalu menuntut jiwa. Dan Bu Tita, dengan hidup yang berat tapi jujur, memilih menjaga jiwanya, meski harus melepas rasa yang tak pernah benar-benar gratis. Masih banyak kisah gelap, pilihan manusia, dan harga yang harus dibayar di setiap rasa, usaha, dan ambisi. Subscribe sekarang, nyalakan notifikasi, dan ikut terus menyusuri cerita-cerita yang mungkin terlalu dekat dengan kehidupan nyata.